Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Materi yang akan kita bahas adalah teks non-fiksi. Sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima pelajaran dan selalu diberikan semangat untuk mencari ilmu. Mari sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menemukan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah sama-sama membahas bahwa karya tulis itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan teks fiksi dan non-fiksi. Ya. Nah, teks fiksi itu apa? Teks fiksi itu adalah teks yang berisi tentang cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Ya. Nah, contoh teks fiksi itu adalah novel, cerpen, legenda, dan lain-lain. Nah, sedangkan teks non-fiksi itu adalah sebuah teks yang karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman yang objektif, yang benar-benar terjadi, dilakukan dengan penelitian atau analisis dari suatu masalah. Nah, contoh dari teks non-fiksi itu adalah laporan, artikel, berita, baik itu di koran ataupun di televisi, ya. Nah, banyak contoh teks non-fiksi yang terdapat pada buku paket yang kita bahas saat ini. Nah, minggu lalu juga kita sudah membahas untuk mempermudah kita memahami sebuah teks non-fiksi, maka langkah awal kita adalah membaca judul, di mana di dalam judul itu ada kata kunci. Nah, dengan kata kunci itu mempermudah kita sebagai pembaca untuk bisa memprediksi isi teks tersebut. Jadi kata kunci itu menuntun kita untuk bisa memprediksi, oh, isi wacana ini pasti membahas tentang ini dari kata kunci tersebut, ya. Nah, untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi itu dengan cara menemukan ide pokok dan kalimat utama di setiap paragraf teks non-fiksi tersebut. Nah, mari kita sama-sama mempraktekkan dan memperhatikan teks non-fiksi berikut ini. Berikut ini adalah sebuah contoh teks non-fiksi dengan judul Manfaat Pemenuhan Hak sebagai Warga Negara. Nah, dari judul ini sama-sama kita perhatikan mana kata kuncinya. Nah, dari judul ini dapat kita kelompokkan menjadi dua kalimat besar, yaitu kalimat kecil, ya, manfaat pemenuhan hak sama sebagai warga negara. Nah, kalimat sebagai warga negara ini memperjelas kalimat sebelumnya, ya, manfaat pemenuhan hak. Maka kalimat kedua kita abaikan saja. Maka kita perhatikan kalimat yang pertama, manfaat pemenuhan hak. Nah, dari kalimat ini kita perhatikan mana kata pentingnya, yaitu pemenuhan hak. Nah, jadi manfaat itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita abaikan. Maka yang bisa berdiri sendiri adalah pemenuhan hak. Maka pemenuhan hak inilah menjadi kata kunci pada judul teks non-fiksi ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan apakah kata kunci yang ada pada judul pada teks non-fiksi ini sesuai dengan isinya, atau isinya ini apakah sesuai dengan kata kunci yang terdapat pada judul, ya. Nah, mari sama-sama kita perhatikan setiap paragrafnya dengan menentukan kalimat utama dan ide pokok di dalamnya. Nah, lihat paragraf pertama, seperti dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya bahwa ide pokok itu ada di dalam kalimat utama, ya. Nah, di dalam sebuah paragraf ada satu buah kalimat utama, yang lain menjelaskan kalimat utama, ya. Perhatikan paragraf pertama. Di paragraf pertama ini ada 1, 2, 3, 4 buah kalimat, ya, 4 buah kalimat. Nah, dari 4 buah kalimat ini kalimat pertama yang mana menjadi kalimat utamanya? Kalian perhatikan kalimat pertama atau kalimat terakhir, ya. Nah, ingat
untuk membuktikan bahwa dia kalimat utama juga, bahwa di dalam kalimat utama itu ada ide pokok gitu ya. Nah, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Kalimat pertama, hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Kalimat kedua, kalimat ketiga artinya dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kalimat ketiganya ya. Kalimat keempatnya, bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Keempat, kalimat terakhir yang kelima, banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhnya hak yang dimiliki. Nah, dapat disimpulkan bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, karena kalimat yang kelima itu masih memperkuat kalimat yang keempat. Ya, nah dapat disimpulkan bahwa kalimat utama pada paragraf pertama adalah kalimat yang pertama. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nah, sama-sama kita perhatikan di mana ide pokoknya di dalam kalimat utama ini, ya. Nah, kita balik lagi kita perhatikan kalimat-kalimat penjelas, kalimat kedua sampai kelima tadi. Apa yang dibahas? Yang dibahas tentang hak dan kewajiban. Maka hak dan kewajiban menjadi ide pokok. Itu ada di dalam kalimat utama. Jadi dapat disimpulkan kalimat utama pada paragraf pertama adalah kalimat pertamanya. Ide pokoknya adalah hak dan kewajiban. Lanjut paragraf kedua. Paragraf kedua terdiri atas 4 kalimat. Kalimat pertama, salah satu hak warga negara adalah mendapatkan pendidikan. Hak warga negara tersebut tertulis pada pasal 30 ayat 1 dalam UUD 45 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kalimat keduanya. Dengan mendapatkan hak tersebut, diharapkan dapat mencerdaskan generasi bangsa. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan nasional yang harus tercapai. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea 4. Ya. Nah, sehingga dapat dari 4 kalimat ini yang menjadi kalimat utama adalah kalimat yang pertama. Mengapa? Karena kalimat yang terakhir tadi itu masih memperjelas, ya, menguatkan kalimat yang ketiga. Maka dapat disimpulkan kalimat utama adalah kalimat yang pertama. Nah, sama-sama kita perhatikan dari kalimat utama ini mana yang menjadi ide pokoknya. Nah, untuk menentukan ide pokok, kalian perhatikan kalimat penjelasnya, apa yang dijelaskan di dalam kalimat penjelas itu, ya. Nah, kalimat kedua tadi, kalimat penjelasnya menjelaskan tentang hak warga negara yang tertulis dalam pasal UUD 45. Apa bunyinya? Hak mendapatkan pendidikan, ya kan? Nah, kalimat berikutnya menjelaskan kalimat yang kedua bahwa pendidikan itu manfaatnya untuk mencerdaskan bangsa, ya kan? Nah, sekarang kalimat keempatnya berikutnya bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah salah satu tujuan nasional. Nah, tujuan nasional itu tercantum pada kalimat terakhirnya dalam UUD 45. Maka dapat kita simpulkan yang dibahas pada kalimat penjelas ini adalah tentang hak mendapatkan pendidikan. Nah, jadi ide pokok pada paragraf kedua ini adalah mendapatkan pendidikan. Itu ada di dalam kalimat utamanya. Selanjutnya paragraf yang ketiga. Nah, paragraf ketiga ini bunyinya hak warga negara lainnya yang tercantum dalam UUD 45 adalah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak warga negara tersebut tercantum dalam pasal 28H ayat 1. Pemenuhan hak tersebut diharapkan terciptanya kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga terciptalah kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional. Nah, dapat kita simpulkan paragraf ini ada 5 kalimat. Nah, dari 5 kalimat ini yang menjadi kalimat utama adalah kalimat yang pertama. Karena apa? Karena kalimat kelimanya ini masih bersambung, masih mengaitkan dengan kalimat yang keempat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Hak warga negara lainnya yang tercantum dalam UUD 45 adalah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Itu kalimat utamanya. Nah, kita simpulkan yang mana ide pokoknya. Nah, untuk menentukan ide pokok, kita perhatikan kalimat penjelasnya, apa yang dijelaskan dalam kalimat-kalimat berikutnya. Nah, yang dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya itu adalah tentang hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, ya kan? Di mana kalimat berikut itu menjelaskan bahwa dengan fasilitas kesehatan itu maka masyarakat akan sehat, dengan sehat dia dapat memenuhi kebutuhannya, maka terciptalah kesejahteraan umum, gitu kan? Dan
kesejahteraan umum itu menjadi tujuan nasional. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ide pokoknya adalah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Itu menjadi ide pokok pada paragraf ketiga. Selanjutnya paragraf terakhir. Adapun pemenuhan hak warga negara atas perlindungan hukum adalah tegaknya sebuah keadilan. Ya, ketika hukum dapat ditegakkan akan dijalankan dengan ketika hukum ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya, maka warga negara akan merasakan keadilan, sehingga warga negara merasa aman karena dilindungi hukum. Dengan demikian akan tercipta kehidupan harmonis antara warga negara dengan pemerintah. Nah, dari ketiga kalimat ini dapat disimpulkan dari teksnya, yaitu menjadi kalimat utama adalah kalimat yang pertama, karena kalimat terakhir itu masih menguatkan kalimat sebelumnya atau kalimat yang ketiga. Nah, dapat disimpulkan bahwa kalimat utama adalah kalimat yang pertama. Adapun pemenuhan hak warga negara adalah perlindungan hukum adalah tegaknya sebuah keadilan, gitu ya. Nah, jadi kita perhatikan dari kalimat utama ini mana yang menjadi ide pokoknya. Nah, di kalimat kedua dan ketiga itu kan membahas tentang perlindungan hukum. Maka kata perlindungan hukum itu ada di kalimat utama, ya, perlindungan hukum. Maka itulah menjadi ide pokok pada paragraf keempat ini. Nah, mari kita sama-sama menyimpulkan paragraf teks non-fiksi ini. Baik, kesimpulan kita terhadap teks non-fiksi yang kita baca di atas tadi adalah yang pertama, bahwa teks non-fiksi tadi judulnya adalah manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Nah, kedua, kata kuncinya yang terdapat pada judul teks non-fiksi di atas adalah pemenuhan hak. Ya, selanjutnya kita bisa menentukan ide pokok. Kita sudah tadi menentukan kalimat utama dan ide pokok di setiap paragraf. Ya, nah selanjutnya yang keempat, apakah dapat kita simpulkan bahwa kata kunci itu sesuai dengan isi teks, atau apakah isi teks itu sesuai dengan kata kunci? Kalian perhatikan kalimat utama dan ide pokoknya. Ya, nah kata kuncinya kan tentang pemenuhan hak. Maka lihat kalimat paragraf pertama yang dibahas adalah tentang hak dan kewajiban. Masih bersambung, ya, masih nyambung, masih sesuai. Kedua, paragraf kedua yang dibahas adalah hak warga negara mendapatkan pendidikan, pemenuhan hak warga negara mendapatkan pendidikan. Nah, paragraf ketiga yang dibahas adalah pemenuhan hak tercantum dalam UUD 45, yaitu tentang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Nah, dan yang keempat yang dibahas adalah tentang pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, sehingga dari kalimat utama dan ide pokok yang kita perhatikan ini dapat kita simpulkan bahwa kata kunci itu sesuai dengan isi teks. Jadi atau isi teksnya sesuai dengan kata kuncinya. Ya, nah sehingga dengan kata kunci kita bisa memprediksi, pemenuhan hak berarti isi teks ini pasti membahas tentang pemenuhan hak sebagai warga negara. Dan ini terbukti bahwa teks yang kita baca tadi itu membahas tentang bagaimana pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dan manfaatnya bagi bangsa. Ya, nah itulah bagaimana cara kita menentukan kata kunci. Apa manfaat kata kunci tersebut, sehingga kita bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks non-fiksi. Ya, nah ini sebuah contoh, dan untuk memperkuat kalian terhadap materi yang Ibu jelaskan tadi, nanti akan Ibu berikan tugas, kalian akan Ibu beri sebuah teks non-fiksi, tolong kalian telusur seperti yang kita jelaskan tadi, tentukan judulnya, tentukan kata kunci dari judul tersebut, lalu kalian tentukan mana kalimat utama dan ide pokoknya, lalu kalian simpulkan apakah teks itu sesuai dengan kata kunci. Ya, nah demikianlah yang bisa Ibu sampaikan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan membaca doa akhir belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.